Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem pernapasan pada manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bernafas? Untuk menjawabnya, coba kamu hirup udara sekuat-kuatnya. Kemudian hembuskan. Nah, kegiatan yang baru saja kamu lakukan disebut dengan bernafas. Bernafas adalah menghirup udara bersih, yaitu oksigen, ke dalam tubuh dan menghembuskan udara kotor, yaitu karbon dioksida, dari dalam tubuh melalui hidung. Dalam proses pembuangan, tidak hanya karbon dioksida yang dihasilkan, tetapi juga uap air. Jadi, pernapasan merupakan proses menghirup oksigen atau O2 dari udara bebas dan melepaskan karbon dioksida, CO2, dan uap air atau H2O. Oksigen ini dibutuhkan pada proses metabolisme tubuh. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan proses pemecahan zat-zat untuk menghasilkan energi. Nah, energi ini yang kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Organ pernafasan. Anak-anak, apa saja alat tubuh kita yang terlibat dalam sistem pernafasan? Ya, secara garis besar, alat pernafasan manusia terdiri atas paru-paru dan saluran pernafasan. Saluran pernafasan menghubungkan paru-paru dan yang lainnya, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita pelajari lebih lanjut. Hidung. Hidung merupakan tempat pertama kali udara masuk. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Nah, apakah fungsi rambut hidung? Rambut hidung berfungsi sebagai penyaring kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Anak-anak, pernahkah kalian bersin? Coba kamu perhatikan pada saat kamu bersin. Apa yang keluar dari lubang hidungmu? Saat bersin, biasanya ada cairan yang keluar dari rongga hidung. Cairan tersebut dihasilkan oleh selaput lendir. Selaput lendir berfungsi sama seperti halnya rambut hidung. Selaput lendir berfungsi menyaring kotoran dan kuman yang masuk ke dalam rongga hidung. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya laring. Laring disebut juga tekak atau jakun atau pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok terdiri atas katup pangkal tenggorok atau disebut epiglottis
dan beberapa tulang rawan yang membentuk jalan. Pada pangkal tenggorok terdapat pita suara. Apakah pita suara itu? Dan apakah pita suara laki-laki dan perempuan sama? Pita suara adalah organ yang berfungsi memberikan warna suara. Ukuran pita suara laki-laki lebih besar daripada pita suara perempuan. Hal ini menjadikan nada suara laki-laki lebih rendah dan lebih besar, sedangkan nada suara perempuan lebih tinggi dan lebih kecil. Nah, apakah fungsi epiglotis? Anak-anak, saat kita berbicara, maka epiglotis akan turun menutupi saluran makan. Sedangkan saat kita makan, epiglotis terangkat, sehingga saluran makanan terbuka dan saluran udara tertutup. Jadi, hal inilah yang menyebabkan pada saat makan kita tidak boleh berbicara. Selanjutnya, batang tenggorok atau disebut trakea. Anak-anak, coba perhatikan gambar batang tenggorok di samping. Dari gambar tersebut, tampak bahwa batang tenggorok tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin dan berguna sebagai lewatnya udara. Selanjutnya ada cabang batang tenggorok atau disebut bronkus. Trakea bercabang dua, masing-masing menuju paru-paru. Nah, cabang ini dinamakan bronkus. Sama halnya dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Bronkus bercabang 2 atau 3 sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Bronkus paru-paru kanan bercabang 3 dan bronkus paru-paru kiri bercabang 2. Bronkus bercabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus dan berakhir sebagai gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut alveolus. Setelah udara melewati hidung dan saluran pernafasan, maka udara masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah 1 pasang, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Pertukaran udara yang banyak mengandung oksigen dan udara yang banyak mengandung karbon dioksida berlangsung di dalam alveolus. Nah, sekarang kalian sudah tahu alat-alat pernafasan pada manusia. Sekarang, bagaimana proses pernafasan itu? Anak-anak, coba kalian ambil nafas dengan dalam. Apa yang kalian rasakan pada dadamu? Membesar atau mengecilkah rongga dadamu? Saat bernafas, kamu akan merasakan dadamu membesar, seolah ada tekanan udara. Proses masuknya udara ke dalam paru-paru disebut inspirasi. Sedangkan proses keluarnya udara dari paru-paru dinamakan ekspirasi.
Inspirasi. Udara masuk ke paru-paru terjadi karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk terangkat, dan adanya kontraksi diafragma sehingga diafragma mendatar. Terangkatnya tulang rusuk dan mendatarnya diafragma mengakibatkan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada diikuti dengan mengembangnya paru-paru sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Proses inilah yang dinamakan dengan inspirasi. Proses ekspirasi. Udara keluar dari paru-paru karena dua hal. Yang pertama, karena otot antar tulang rusuk mengendur atau relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Kedua, karena otot diafragma mengendur atau relaksasi sehingga diafragma melengkung. Turunnya tulang rusuk dan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada mengecil. Mengecilnya rongga dada diikuti mengempisnya paru-paru sehingga udara keluar dari paru-paru. Anak-anak, paru-paru kita terletak di dalam tubuh sehingga sulit diamati cara kerjanya secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu model untuk mempelajarinya. Nah, kalian akan mendapat tugas untuk membuat model pernapasan manusia. Ya, demikian yang dapat Pak Diki sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.